Oke teman-teman, kita kedatangan sebuah laptop Acer. Di sini ada tipenya E5471. Coba kita lihat pakai mikroskop. Nah, itu ya, E5471 series, dimana kasusnya adalah mati total, dimana powernya itu nggak mau nyebrang mungkin ya gitu. Nah, coba kita cek dulu apa aja kerusakannya. Pertama kita di sini ada adaptor. Nah, di sini usernya udah beli adaptor baru gitu ya. Disangka adaptor yang rusak karena meledak gitu. Nah, di sini dia beli Chiconi mereknya. Ya seharusnya ini merek Acer, karena maunya beli online ya udah yang murah aja gitu ya. Di sini terteranya 19 volt. Apakah di sini terdapat 19 volt? Coba kita ukur. Oke, kita ukur dengan multimeter. Oke, itu terukurnya 19,56, berarti ini adaptornya normal dalam artian kelebihan muatan 0,5 volt. Oke, udah normal. Coba kita colok apakah dia nyala atau tidak. Kita coba buka. Yap, laptopnya kita buka ya. Kita colokkan adaptor. Oh, sebelah kanan adaptornya. Oke, adaptor kita colokkan dan tidak terdapat indikator sama sekali ya. Tidak terdapat lampu charger ataupun lampu indikator. Di sini baterainya sudah terpasang. Seharusnya ada indikator baterai terpasang ya. Coba kita power. Tuh dia kedip-kedip ya. Tuh. Oke, kedip-kedip. Coba kita lepas baterainya dulu. Apakah ada reaksi? Ya, ini masih segel ya, segel Acer dan segala macam segelnya. Oke, coba kita colok lagi. Apakah ada reaksi? Dan malah tidak ada tombol charger gitu ya. Di sini mungkin ada kerusakan bagian motherboard. Coba kita bongkar dulu. Kita percepat aja bongkarnya karena biar tidak terlalu lama. Oke, seperti yang kalian lihat, kita sudah ada motherboardnya di sini ya. Oke, tadi kita nyolok adaptor di sebelah sini. Pertama-tama hal yang harus kita cek apa sih ya? Yang harus kita cek pertama, adaptornya harus terhubung dengan benar gitu ya. Di sini ada DC jack. Apakah DC jack ini dialiri oleh arus tegangan? Oke, coba kita lihat mikroskopnya. Kita colok adaptornya. Oke, coba kita lihat apakah dia ada tegangan 19,5 volt yang tadi ya. Kita mundurin dikit. Di sini merah ya, kanan merah, di sini hitam. Dilihat multimeternya ada tegangan atau enggak. Itu 2. Dan enggak ada tegangan gitu. Di sini enggak ada tegangan ya. Di sini sudah membuktikan bahwa ada aliran yang tidak masuk dari jack adaptor ke dalam si motherboard gitu ya. Apakah dikarenakan konslet ataukah jack adaptornya atau kabelnya yang rusak? Cara ngetahuinya gimana? Coba kita cabut bagian ininya ya, bagian jacknya sini, biar tidak kecolok ke bagian motherboardnya. Coba kita copot saja. Dan oke, ini sudah copot ya. Tuh, kita coba colok lagi jack adaptornya. Ya, tuh ya, ada merah dan ada hitam. Kita cek lagi apakah ada 19,5 volt ya. Dan ternyata tidak ada. Tuh, coba kita lihat. Nggak ada ya. Mau dicek di sini, mau cek di sini, sama aja.
tidak keluar tegangan 19,5 volt gitu ya. Berarti kita analisis dulu si jack adaptornya apakah benar atau enggak gitu ya. Coba kita ke probe. Ini terhubung finish. Coba apa? Oke. Coba kita lihat negatifnya oke. Coba ke positifnya juga oke. Coba kita cek motherboardnya apakah dia konslet atau enggak. Coba di sini ya, antara kutub positif dan kutub negatifnya. Oh, lihat, look at that. Lihat, di sini kan prof positif ya, dua ini ya. Di sini adalah prof negatif juga, kita hubungkan dan ternyata diindikasikan bahwa motherboard ini short. Berarti 19 volt di sini ngedrop karena si motherboardnya mengalami konslet ya. Oke, untuk mengecek ya bagian mana di dalam motherboard ini yang mengalami konsleting. Nah, di sini gue punya sebuah alat ya. Di sini gue punya sebuah alat yang namanya thermal camera. Ini alat bisa digunakan untuk mendeteksi adanya short. Nah, di sini kita menggunakan 1 volt dan 5 ampere gitu ya. Kita coba colokan. Dan ampernya naik jadi 0,8 ya, 0,9. Coba kita cari, kayaknya kalau misalkan kamera nggak kelihatan deh. Nah, oke. Nah, lihat tuh. Mana tuh? Nah, ini nih. Tuh ya. Di balik si ini kan, coba kita pakai mikroskop gitu ya. Ya. Nih. Kalau di mikroskop itu di bagian dalamnya sini ya, di bagian belakangnya ini gitu ya, di bagian belakangnya gitu ya. Coba kita cek lagi tuh ya. Panasnya di bagian belakang sini. Coba kita bongkar dulu gitu ya laptopnya. Harusnya di bagian yang lain belum, karena harusnya 19 voltnya nyebar gitu ya, nyebar, tapi karena konsleting bagian 19 voltnya itu konslet. Coba kita bongkar dan bagian apakah yang konslet tersebut. Kita lanjut bongkar. Ini baut luar kita pisahin. Ini baut luar kita masukin ke tempat baut luar ya. Kita namain dulu. Di sini berapa tadi? Lupa. Ya pokoknya gitulah, SR 5471 luar. Oke. Ini bagian luarnya. Oke, di sini sudah dicopot ya motherboardnya. Itu tadi ini ada RAM, ada LAN, nggak dicopot, biarin aja nggak apa-apa. Dan segala macam heatsink ya. Kita colokkan si adaptornya ini ke bagian yang tadi ya. Kita coba menggunakan thermal camera lagi, tadi yang di bagian belakang. Di bagian manakah yang rusak ya. Kita nyalain power supply-nya dulu lagi 1 volt. Kita pakai 2 ampere aja, soalnya tadi nggak sampai gede-gede banget. Oke, kita colokkan, nyalain dulu. Ntar kita colokkan. Bunyi itu ya, bunyi power supply-nya. Coba kita lihat bagian mana. Kita nyalain dulu karena belum dinyalakan. Tadi sih di bagian belakang sini ya,
ya, di bagian belakang sini. Lihat ya, tuh di bagian situ. Di bagian lain apakah ada? Enggak ya, soalnya karena belum nyebar gitu ya. Di bagian situ dulu, dan kita balik. Oh, di bagian sini nih, di bagian diodanya panas. Ouch, coba kita lihat ya. Tuh, lihat nggak ke kamera? Oke, kelihatan? Tuh ya, di bagian sini ya. Coba di bagian lain, aman. Oke, di sini kita kelihatannya dioda. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan mikroskop aja, biar kalian enak melihatnya. Coba sih. Nah, tuh dia. Tuh, lihat. Ada yang kebakar di bagian dioda. Kita cabut dulu karena biar nggak rusak. Ya, di bagian diodanya ada bagian yang konsleting mungkin ya. Coba kita cek lagi gitu ya. Nyambung. Di sini positif ya. Dioda positif, di sini negatif, tuh ada tulisannya. Coba kita balik, seharusnya nggak boleh. Ouch. Dan coba nanti kita ganti. Ini di PQ itu, di sini adalah MOSFET ya. PQ itu MOSFET, PD itu dioda gitu ya. Di sini mau di apa sih namanya? PQ. Tadi sih ngarahnya ke PD ini ya. Coba nanti kita analisis dulu di skematik, baru nanti kita eksekusi ya. Soalnya gue nggak pengen eksekusi baru inian apa namanya, ganti part. Kita analisis dulu, oke? Oke, kita balik lagi ke dalam kasus ya, dimana kemarin telah ditemukan bahwa diodanya itu short gitu ya. Coba kita lihat dari segi apanya, skematiknya. Kita lihat ya. Di sini ada skematik L5 yang kemarin gue udah bahas gitu ya. L5471 dia di sini bagian apanya kemarin? Jack adaptor ya. Bagian jack adaptor nomor 1 dan 2 itu adalah jack positif gitu ya, yang positifnya. Dan yang ketiga dan 4 adalah jack negatif gitu ya. Jack positif ini masuk ke dalam rangkaian gitu ya, melalui jalur sini ya. Dia berganti nama menjadi, awalnya jadi VA1, kemudian di jalur kedua yaitu VA2 gitu ya. Nah, di sini kita menemukan bahwa yang kemarin kita lihat PD2 ini yang dioda kemarin, dia seharusnya menahan si 19 volt agar tidak masuk ke ground gitu ya. Tapi di dalam kasus ini dia short ke ground. Nah, gitu ya. Kenapa sih dia short ke ground? Artinya ketika ada tegangan berlebih gitu ya dari jack adaptor yang masuk ke dalam rangkaian gitu ya. Di sini ada namanya dioda proteksi. Nah, ini namanya dioda proteksi. Ketika dioda ini melebihi batas ambang voltase yang diperlukan gitu ya, maka dia short gitu, mengshortkan, menggroundkan gitu ya, memproteksi agar rangkaian dalamnya itu tidak bermasalah gitu. Ya, kemarin sih kasusnya user bilang gitu ya, bahwa adaptornya itu meledak. Dar gitu ya, adaptor chargernya itu meledak, terus ngalir mungkin, dan itu voltase berlebih, akhirnya rangkaiannya ini jebol, dioda ini jebol sehingga ke ground gitu ya. Oke, lanjut kita mau pakai mikroskop gitu ya. Kita lihat mikroskopnya ya, ganti ke mikroskop. Kita cari dioda yang kemarin. Oke, itu ya diodanya. Oke, yang tadi dibilang ada yang namanya jalur positif, ada yang jalur negatif gitu ya. Kita ukur lagi pakai yang namanya nih ya, impedansinya. Ini seharusnya positif nih, nggak boleh ngeground. Tapi dia bunyi ngeground ya. Di sini groundnya nih. Gitu ya. Dia jalur positif seharusnya nggak ke ground, tapi karena ini apa? Konslet, dia dibuang ke ground gitu ya. Coba kita angkat dulu apakah benar dia sumbernya yang buat ngeground gitu ya.
Oke, kita bersihin lagi. Oke, kita cek. Oke, kita hubungkan prop negatif ke ground ya. Prop negatif ke ground dan positifnya kita cari. Oke, ini bagian ground yang tadi gue bilang ya. Nah, kita cek nih di sini apakah dia masih short atau enggak. Coba kita cek. Dan enggak kan? Nah, karena dia tadi diodanya short gitu. Dia kasih ke ground dan ini bodinya motherboardnya udah nggak konslet. Coba ya kita cek diodanya short gak. Oke, kita balik. Oke, loncat-loncatan kamu ya. Oke, udah kebukti bahwa dianya juga short gitu ya. Kita ambil dan seharusnya ini motherboard sebenarnya juga udah bisa dinyalain gitu ya, tanpa dikasih dioda ya. Karena itu tadi dioda proteksi aja, tidak ngaruh ke dioda yang lain. So karena di sini buat dioda proteksi gitu ya, kita cari kanibalannya aja. Nih sini, gue pakai kanibalan yang lain yang ada diodanya gitu ya. Multi. Oke, aman. Ini ground. Ini aman ya. Aman, dan ini ke ground. Aman. Oke, jadi di sini gue udah kasih jack adaptornya juga, udah dihubungin. Di sini ada tombol power juga dan di sini ada fan-nya. Dilihat di sini ada lampu indikator gitu ya. Kita colokkan jack adaptor di 19 volt 5 ampere. Ampernya bebas sih sebenarnya. Kita colokkan. Oke. Udah naik. Dan coba kita pencet. Oke, nyala ya. Indikatornya nyala. Fan-nya belum muter, nanti kita pasang dulu. Oke, seharusnya ini udah berhasil. Oke, ini udah dirakit ya. Kita colokkan adaptor. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, naik ampernya dan coba kita nyalakan. Apakah dia nyala? Oke, 0,7 dan nyala. Oke, dan laptop ini udah selesai diperbaiki ya. Dan ini laptopnya sudah nyala gitu ya, udah pakai adaptor, dicolok dan nyala. Oke, nanti kita kasih usernya, harganya sekian dan sekian gitu ya. Thank you.